sekarang rivalnya dulu. Ini langsung ke Firzi ya. Tidak ada remontada yang dilakukan oleh Barcelona ya di semifinal dari Copa del Rey. Ini serangan yang sporadis, kalau bisa dibilang sih berasa lihat parkir pesawat juga ya dari tim dari Atletico Madrid ya. Nah, satu deh langsung spesifik aja buat Firzi gitu ya. Gol dari Cubarsí ini harusnya sah nggak sih? Iya, Cubarsí pada leg pertama ya. Tadi kita lihat lagi sama Rijal ya, bagaimana mereka review dan penjelasan juga dari komite teknikal wasit ya, Jal. Bagaimana karena begitu ada banyak orang di sana, jadi semi automated sistemnya nggak bekerja tuh. Jadi they go back to the drawing board, mulai narik garis lagi tuh manual. Dan akhirnya dianulir dan ini kondisinya ya 4-1 ya. Dan memang ketika kita lihat kuncinya memang sebenarnya di laga tadi malam itu sebenarnya udah perfect banget mereka ya, leading lebih dari 1 gol sebelum halftime. Setelah halftime terus kemudian mereka mencetak gol lagi. Sayang banget emang penampilan mereka masih kurang cukup. Tapi bedanya di Camp Nou tadi malam tuh apresiatif. Mereka ngasih tepuk tangan kepada para pemainnya. Dan Mundo Deportivo ya, media Katalan bilang headline-nya tuh como un campeón. Jadi layaknya seorang juara cara mereka bermain. Jadi penampilannya udah luar biasa, mereka apresiatif sekali, apalagi pemain-pemain the future ya itu bermain bagus sekali pada laga ini ya. Cubarsí, Bernal itu luar biasa sekali. Mereka bermain, Pedri nggak usah kita sebut lagi permainannya. Udah nggak cukup statistik, nggak bisa lah gambarin dia. Ini pemain keren banget kalau gue bilang. Bagaimana dia bisa ngontrol permainan, dia ngerti teman-temannya lari kemana. Itu top banget. Tapi emang kurang bisa dapat that final just that one goal terakhir gitu ya, yang mungkin orang-orang akan tarik lagi kembali ke laga leg pertama. Tapi Flick udah bilang dia proud dengan para pemainnya dan dia bilang banyak pemain-pemain muda kita 18 tahun main bagus sekali. Jadi dia bilang ini masih panjang perjalanan ya. Kalau misalnya tadi Real Madrid juga perjalanan masih panjang, apalagi Barcelona ini kayaknya di Liga Champions akan gue bilang akan lebih jauh Barcelona nih daripada Real Madrid. Gimana, Rizal setuju atau nggak setuju? Iya, bisa aja terjadi kayak begitu. Tapi Barcelona emang punya kualitas serangan yang kayak begini. Tapi poin gue adalah nggak ada orang yang inget tim yang kalah di semifinal Copa del Rey gitu. Jadi emang effort mereka udah bagus banget tadi malam, tapi kita harus juga menyoroti di leg pertama. Atletico nggak kalah bagus di leg pertama. Lu bisa menghukum lawan lu dengan skor 4-0, itu menurut gue udah bagus banget. Jadi kalau kita bisa perjuangan Barcelona kita apresiasi, kita juga harus apresiasi perjuangan Atletico. Dan gue ngeliatnya di tadi malam mereka main selayaknya tim yang udah tahu mereka bakal ada di final gitu. Jadi silakan Barcelona megang bola dan mereka udah tahu, udah kalkulasi semuanya, dan memang tekanannya udah datang secara bertubi-tubi ya. Tapi udah secara perhitungannya udah matang banget menurut gue, dan mereka tahu bakal lolos. Itu mentalitas yang ditandem sama Simeone, dan juga ini sekaligus final ke-11 dia bersama Atletico Madrid, walaupun periodenya panjang banget ya, tapi ini tetap pencapaian yang luar biasa banget. Copa del Rey ini cuman penampilan keduanya dan pertama kali sejak 2013 sama kayak jumlah Eropanya deh sebenarnya. Jadi ini situasi yang menurut gue bagi Simeone sangat membanggakan. Setelah musim-musim sebelumnya ya disingkirinnya sama tim kayak begini terus, Barcelona kayak musim lalu di semifinal. Tapi di musim ini ya itu poin gue, Barcelona emang main bagus, tapi Atletico di leg pertama menurut gue jauh lebih bagus lagi dengan bisa menghukum Barcelona 4-0. Bahkan waktu itu gue inget gue ngobrol sama Mas Saro, bisa aja lebih dari 4-0 itu. Jadi menurut gue Barcelona perjuangannya telat sih kalau baru ngejar di leg kedua. Karena leg pertama itu damage is done, dan itu kerusakan yang udah terlalu parah buat direparasi. Damage is done. Udah selesai di leg pertama. Dari kekalahan yang sudah diperoleh di leg 1 tidak bisa dibalikkan keadaannya di leg kedua ya. Oke, Evelyn pingin ke Aldi. Tadi ada satu nama yang sudah disebutkan dari Firzi juga, Bernal. Apakah ini puzzle yang dicari oleh Barca? Mungkin di sini yang paling sering menyebut Bernal gua. Baik dari yang di Senin atau di Rabu, karena ini pemain yang mungkin nggak begitu kelihatan secara perannya, dan secara fit juga kadang cedera juga, jarang bisa tampil reguler gitu. Cuman saat dimainkan ini pemain bikin 4 gol di 4 game terakhir, artinya secara pemain gelandang, tapi tugasnya untuk menjadi pemain yang ada di tengah, tapi juga aktif membantu serangan ke depan, bahkan mencetak gol. Dan ingat, umurnya masih sangat muda juga. Jadi buat gue Bernal pemain favorit gue, nomor 2 setelah Casado di Barcelona sekarang. Jadi selama Pedri, Bernal ini aman, gue sempat digoyang performa apik dari Frenkie de Jong. Gue pernah bilang kan, Frenkie de Jong ini performanya yang paling jelek di Barcelona gitu. Sempat bagus, gue diserang, ya lu lihat sendiri lah gimana sekarang Frenkie de Jong gitu. Buat gue kemarin sempat dapat rating 10,
di SofaScore ya gue bilang ini kayak hiccup doang, ternyata bener. Nggak pernah percaya ya? Nggak pernah percaya, nggak pernah percaya. Gue masih mending Pedri sama Bernal. Kalaupun salah ya maafin. Cuman buat gue dengan adanya Bernal di usia semuda itu bolehlah sedikit gue bilang bahwa mulai ada arah Barcelona mendapat pengganti Sergio Busquets. Arah, bukan bilang sekarang Barcelona punya pengganti Sergio Busquets gitu. Cuman selama Pedri ada gitu kan, dan kalau semalam gue boleh nyebut satu pemain, kali ini Lamine Yamal. Bahkan lebih dibandingkan waktu mereka di Liga yang Lamine Yamal bikin hat-trick. Buat gue semalam Lamine Yamal lebih influential, lebih penting perannya gitu. Sayang sekali agregat atau golnya terlalu jauh, kayak Persib waktu menghadapi tim Thailand itu. Ranca Bungur yang di game week di leg pertama udah 3-0 ya, meskipun menang tapi nggak cukup gitu. Nah, tetap permasalahan Barcelona bukan midfield, bukan depan sih. Ya kalau Afif Safi bilang Ferran Torres terus, sebenarnya harus menjadi fokus adalah lini pertahanan dan gitu, karena Ferran Torres sempat menjadi striker yang lebih baik dibandingkan Lewandowski loh musim ini gitu. Jadi buat gua selama mereka fit, Lewi dan juga Ferran kemungkinan aman. Dan kalau boleh namahin dikit juga bahwa ini nasib dari Hansi sih yang pengen gue tekankan juga, gimana nanti setelah pemilihan presiden apakah mereka akan tetap memilih atau start atau enggak musim depan, karena gue yakin akan banyak klub-klub besar Eropa yang siap mendapatkan servis dari seorang Hansi Flick. Betul kan? Kita sudahi dulu ya pembahasan mengenai Spanyol ini ya kan. Barca semoga memang dengan setelah kalah ini bisa fokus lah ke UCL ya, Champions League dan juga pastinya La Liga. Dan